Halo Toyota Lovers, balik lagi di channel Garasi RGR bersama saya, Ronggur, Marketing Eksekutif dari Plaza Toyota Citayam. Di video kali ini spesial banget nih, kita bakal bahas mengenai legendanya Toyota Lovers, yaitu Toyota Land Cruiser. Kebetulan yang Ronggur review ini adalah yang tipe GRS. Jadi Toyota Land Cruiser sendiri dia ada dua tipe ya, yang VXR dan GRS. Mau tahu apa aja kelebihan dan kekurangan dari Toyota Land Cruiser GRS? Ikuti videonya sampai selesai. Oke Toyota Lovers, kita mulai dulu dari bagian depan dari Toyota Land Cruiser GRS. Jadi Toyota Land Cruiser sendiri yang setahu saya ya, itu yang dijual oleh ATPM itu dari seri VX80, seri 100, seri 200, dan yang sekarang seri 300. Dan 300 sendiri kebagi dua ya, ada yang GRS, ada yang VXR. Kalau yang VXR itu cenderung desainnya lebih mature atau lebih elegan. Kalau yang GRS ini lebih maco, lebih anak muda gitu Toyota Lovers. Dan untuk fitur off-roadnya juga ini lebih lengkap. Itu tercermin juga dari ukuran peleknya. Kalau yang VXR 20 inci, kalau yang ini 18 inci. Oke, kita mulai dari bagian grillnya dulu. Bagian grillnya ini juga yang paling saya suka, yaitu lambang Toyotanya. Ini old school banget ya, ini kayak mobil-mobil Toyota dari tahun 80-an sampai 90-an. Jadi, wah udahlah keren banget. Terus ditambah juga desainnya yang kontras gitu antara hitam dan putih. Kebetulan yang Ronggur review ini warnanya putih, yaitu premium colornya. Untuk Land Cruiser sendiri ini tersedia dua warna ya, ada warna putih dan hitam. Oke, ini untuk grillnya warna hitam glossy. Dan ada lambang GR-nya juga. Ini menambah kemacoan dari Land Cruiser GRS. Untuk taruh plat nomornya sebelah sini, ada aksen-aksen chrome dan silver glossy sebelah sini. Ada undercut juga berwarna silver glossy. Nah, untuk sensor atau radar TSS sendiri ada di dua bagian ya. Toyota Lovers ada di bagian grill dan di bagian kaca bagian depan. Oke, kita lanjut ke bagian lampunya. Lampunya sendiri sudah full LED ya, baik itu di headlamp atau di fog lamp-nya. Yang unik adalah lampu kecil dan lampu sennya dia nyatu, LED bar di sebelah sini. Dan sudah sequential. Oke, kita lanjut ke bagian mesin. Mesinnya sendiri ini 3300 cc, V6, turbo diesel. Jadi twin turbo ya, dieselnya juga. DOHC dengan tenaga 305 PS dan torsinya luar biasa banget Toyota Lovers, yaitu 700 Newton meter. Dihubungkan ke 4 bagian rodanya karena ini 4x4, bertransmisi automatic 10 percepatan. Jadi ini nggak main-main gitu untuk tenaganya. Untuk bodi sebesar ini, tenaganya juga harus besar juga. Sebelumnya ini juga sudah dilengkapi dengan 4 buah sensor parkir dan headlamp washer juga. Oke, itu aja yang bisa saya bahas dari bagian depan Toyota Land Cruiser GRS. Kita lanjut ke bagian samping. Oke Toyota Lovers, kita lanjut lagi ke bagian samping dari Toyota Land Cruiser 300 GRS. Impresi pertama yang saya rasain kalau lihat Land Cruiser itu besar, gagah, lebar, dan tinggi. Nah, untuk Toyota Land Cruiser 300 GRS ini memiliki panjang sekitar 5 meter dengan lebar 2 meter dan tinggi 2 meter. Besar ya. Oke, kita mulai dari bagian atasnya dulu. Bagian atas sendiri sudah dilengkapi dengan roof rail ya. Jadi kalau Toyota Lovers ingin punya barang bawaan lebih, bisa menggunakan roof rail ini, tapi harus beli roof box-nya lagi. Lanjut, sudah dilengkapi dengan talang air dan sudah dipasang juga kaca film nih. Udah dilengkapi juga dengan kaca film dengan tingkat kegelapan 40% di bagian depan dan 60% di bagian samping dan belakang. Untuk kaca filmnya sendiri ini bergaransi selama 5 tahun. Lanjut ke bagian spionnya. Spionnya sendiri sudah auto retract ya. Dan sudah dilengkapi dengan lampu sen. Warna spionnya sendiri
hitam glossy. Lanjut, untuk handle pintunya berwarna hitam glossy juga. Dan yang unik, dia sudah smart entry di semua pintunya. Jadi untuk sensornya ini mode garis juga ya. Nambah kesan mewah di Toyota Land Cruiser. Oke, lanjut, dia sudah dilengkapi dengan footstep juga warna hitam. Dan lagi-lagi emblem GR di sebelah kanan di dekat spion. Oke, di bagian fendernya sendiri, over fendernya dia berwarna hitam doff. Toyota Lovers sudah dilengkapi juga dengan mudguard-nya. Sudah dilengkapi dengan mudguard ya Toyota Lovers. Oke, kita lanjut ke bagian velg dan bannya. Velg sendiri berwarna hitam, berukuran 18 inci dengan profil 265/65. Mereknya sendiri Dunlop Grand Track. Untuk pengeremannya sendiri sudah cakram di 4 rodanya. Untuk fitur pengeremannya sendiri sudah ABS, EBD, BA, juga sudah dilengkapi dengan Vehicle Stability Control dan Hill Start Assist. Wah, ini salah satu mobil impian saya Toyota Lovers. Oke, itu aja yang bisa saya bahas dari samping. Kita lanjut ke bagian belakang. Oke Toyota Lovers, kita lanjut lagi ke bagian belakang dari Toyota Land Cruiser 300 GRS. Bener-bener mobil yang tinggi ya Toyota Lovers. Terus desainnya juga simple gitu. Kita mulai dari bagian atasnya. Untuk Land Cruiser sendiri yang GRS ini sudah dilengkapi dengan spoiler. Nggak terlalu besar juga gitu, tapi nambah keren gitu kalau dipakein di Toyota Land Cruiser GRS. Sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp, kaca belakang sudah defogger juga, sudah dilengkapi dengan wiper, dan lambang Toyota di tengah berwarna chrome, dan emblem Land Cruiser-nya berwarna hitam doff. Jadi kalau yang warnanya putih ini benar-benar kontras ya Toyota Lovers. Saya justru lebih senang yang warna putihnya. Oke, lanjut ke bagian lampu. Lampu sendiri sudah full LED. Baik itu stop lampnya, lampu mundurnya, lampu sennya. Oke, udah full LED Toyota Lovers. Lanjut, dia sudah dilengkapi juga dengan kamera mundur karena kamera 360 ya. Untuk naruh plat nomornya di sebelah sini. Dan dia ada pelindung juga Toyota Lovers di bagian bagasinya. Jadi kalau naruh barang gitu sedikit berat, nempel ke sini dia ada pelindungnya. Bahannya plastik ya Toyota Lovers. Oke, plastik ngedoff gitu. Lanjut, sudah dilengkapi dengan 4 buah sensor mundur dan sudah dilengkapi dengan 2 buah reflektor dan undercut lagi berwarna silver glossy. Logo GR-nya juga lagi-lagi yang bikin sangar di Land Cruiser 300 GRS ini. Oke, itu aja yang bisa saya bahas dari bagian belakang. Kita coba buka bagasinya ya. Untuk bukaan bagasi sendiri bisa dari remote, kick sensor juga bisa lewat tombol di bagian driver, dan buka secara manual. Dia sudah elektrik ya. Betul-betul mobil yang tinggi ya Toyota Lovers ya, tingginya 2 meter kurang lebih. Oke, seperti inilah bentuk bagasi apabila baris ketiganya diaktifkan. Sebenarnya nggak terlalu besar juga ya Toyota Lovers, betul-betul hanya muat barang-barang yang nggak terlalu lebar gitu. Jadi ukurannya cuma sejengkal lebih dikit aja. Menurut saya ini salah satu minus dari Toyota Land Cruiser apabila baris ketiganya diaktifkan. Oke, kita coba turunin baris ketiganya. Untuk nuruninnya sendiri dia sudah elektrik ya. Bisa pencet tombolnya di sini. Oke, seperti inilah bentuk bagasinya apabila baris ketiganya dinonaktifkan. Betul-betul jauh lebih lega daripada baris ketiganya diaktifkan. Nah, untuk kelengkapan lainnya juga dia ada power outlet ya di bagian belakang. Jadi kalau misalnya mau bersihin mobilnya gitu pakai vacuum cleaner bisa lewat power outlet 12 volt.
dan juga sudah dilengkapi dengan lampu LED di bagian kiri. Tempat toolkit juga ada di sebelah kanan. Oke, untuk spare tire sendiri ada di bagian bawah ya. Jadi tinggal diturunin, ada kuncinya di sebelah sini, jadi dia turun. Untuk spare tire sendiri full size ya, sama seperti velg dan ban yang dipakai. Gitu, Toyota Lovers. Untuk bagian bagasi dan bagian belakang, itu aja yang bisa saya bahas. Kita lanjut ke bagian interior. Oke Toyota Lovers, kita lanjut lagi ke bagian interior dari Toyota Land Cruiser GRS. Nah, kebetulan yang Ronggu review ini juga warnanya yang hitam ya. Kalau untuk Land Cruiser GRS ini ada dua pilihan warna interior, yaitu warna hitam dan warna merah. Jadi sesuai dengan seleranya Toyota Lovers semua mau pilih yang mana. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari bagian door trimnya. Door trimnya sendiri didominasi dengan warna hitam dengan jahitan warna putih soft touch ya. Hampir di semua bagian, hanya bagian bawahnya aja yang hard plastik. Untuk handle-nya dia warna silver. Untuk pegangannya dia wood panel, tapi yang black ya wood panelnya ya. Ada framing juga warna silver, tombol pengoperasian power window, dan kaca spion. Nah, yang unik untuk Toyota Land Cruiser ini, tombol power window-nya sudah auto semua ya di keempat bagian jendelanya. Ada speaker juga, lumayan besar speakernya, dan ada lampu juga. Lampunya sudah LED juga. Nah, sebelum masuk, dia ada list atau lambang emblem Land Cruiser lagi, berwarna silver. Jadi menambah kesan mewah juga. Untuk karpetnya sendiri juga ada bukan bordiran, lebih ke emblem sih. Tulisan Land Cruiser juga. Yang kita review ini Matic, jadi ada dua pedal di bagian bawahnya. Kita lanjut ke bagian jok. Joknya sendiri ini didominasi warna hitam, ada list warna putih, dan jahitan warna putih. Jadi warnanya hitam, kulit, dan jahitannya warna putih. Oke, kita coba langsung duduk di Toyota Land Cruiser 300 GRS. Waduh, tinggi banget ya. Ini kalau yang udah sepuh lumayan nih. Effort juga tingginya. Nah, untuk posisi duduk sendiri dia ada 3 memori ya. Jadi misalnya antara driver A, driver B, driver C, setelannya kan beda-beda tuh. Nah, bisa di-save di Toyota Land Cruiser ini sebanyak 3 driver gitu. Jadi tinggal pencet aja, ada di door trim sebelah kanan driver ya. Pencet aja, jadi tinggal di-set, terus nanti dia akan ngereset sendiri gitu. Tinggal siapa aja yang naik. Seperti itulah kurang lebih. Oke, kita mulai dari bagian setirnya. Setirnya sendiri dibalut kulit ya. Dan ada emblem GR-nya juga, ada aksen wood panelnya juga sama seperti di bagian door trim. Untuk penyetelannya sendiri dia sudah elektrik ya. Dia sudah tilt and telescopic. Kita coba nyalain dulu. Nah, dia langsung ngegeser. Nah, untuk pengoperasian joknya juga sudah full elektrik ya. Baik itu di driver ataupun di penumpang. Nah, ya untuk pengaturan tilt and teleskopiknya juga sudah elektrik. Oke, kita setel dulu. Ada lumbar supportnya juga buat menopang punggung ya. Ini menurut saya kalau ada lumbar support itu fitur yang sangat advance lah untuk fitur jok ya. Jadi benar-benar tersangga dengan baik badan tuh. Untuk joknya sendiri besar ya gitu, nggak terlalu ngunci bagian badannya. Mungkin itu salah satu kekurangan yang dimiliki Toyota Land Cruiser, tapi minor ya Toyota Lovers. Oke, lanjut kita setel dulu.
Oke. Untuk kita coba nyalain mesinnya. Waduh, ciri khas banget ya Toyota Lovers kalau nyalain mesinnya itu turbo dieselnya ya, bener-bener khas gitu. Bunyinya tuh kayak beda lah dengan mobil-mobil lain. Oke. Untuk MID dan speedometernya sendiri dia besar ya. Namun dia ada dua bagian, ada yang masih analog untuk RPM dan speedometernya, untuk takometer dan speedometernya dia masih analog. Namun MID di tengahnya besar. Kita lihat ada pengaturan apa aja. Ada pengaturan-pengaturan mengenai TSS-nya ya, Toyota Lovers. Ya audio di sini, terus untuk tekanan ban juga ada. Settingnya ini bisa di on off ya, seperti RCD-nya, head up display-nya, RCTA-nya bisa di on off di sini. Terus sensor parkingnya juga bisa di on off di sini. Terus outside temperaturnya juga ada dan cukup lengkap sih. Untuk pengisian akinya juga ada. Jadi ya cukup lengkap. Nah, untuk tombol di sebelah kanannya ini lebih ke fitur TSS-nya seperti lane keeping assist atau adaptive cruise control-nya juga pengaturannya ada di sebelah kanan. Oke. Kita lanjut ke bagian dashboard. Dashboard sendiri ya sudah soft touch ya di semua bagian, hampir didominasi juga warna hitam. Jadi ada speaker di bagian tengah dan untuk Land Cruiser ini audionya ini bekerja sama dengan JBL Toyota Lovers. Jadi kualitas audionya pun sangat baik. Premium sekali Toyota Lovers. Dia dilengkapi dengan tweeter ya di bagian pilar A, speaker juga. Di speakernya banyak banget nih Toyota Lovers. Oke. Kita lanjut ke bagian tombol-tombol sebelah kanan driver. Jadi untuk bukaan bagasinya juga ada di sini, terus auto high beamnya juga untuk on off vehicle stability controlnya juga ada di sini. Ada card holder juga di sebelah sini dan tempat bukaan bensin di sebelah sini dan bukaan kap mesin di sebelah sini. Nah, ini juga yang menjadi kelebihan dari GRS yaitu differential lock-nya ada. Jadi berbeda dengan tipe VXR, untuk yang GRS ini sudah dilengkapi dengan differential lock. Jadi ini gunanya apabila di medan ekstrim ya dan mode 4x4-nya digunakan, ini sangat berguna. Jadi ban itu bisa ngunci dan jalan sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi nggak lari-lari gitu mobil tuh kalau di jalan yang rusak ya, karena sudah dilengkapi dengan differential lock-nya. Bisa di set di bagian depan dan di bagian belakang. Ini juga untuk kamera 360-nya juga ada, tombolnya sebelah sini, trip auto juga, dan ada idle up juga. Oke, untuk tombol engine start stop-nya di bagian kiri setir. Lanjut ke bagian konsol tengah. Ini juga banyak nih yang bisa dibahas nih Toyota Lovers nih. Kita mulai dari head unitnya dulu ya. Untuk head unitnya sendiri dia ada shortcutnya di tombol-tombol di bagian bawahnya Toyota Lovers. Jadi selain bisa dipencet di bagian layarnya, juga langsung bisa dipencet lewat tombol-tombol shortcut yang ada di konsol tengahnya. Oke, kita mulai dari home-nya dulu. Untuk setelan AC-nya juga di layar juga bisa ya Toyota Lovers. Dan ini yang fitur yang mewahnya juga itu AC-nya 4 zone. Jadi antara penumpang kiri, penumpang belakang, kanan kiri, dan driver, dia untuk AC-nya bisa diatur masing-masing gitu Lovers, dan itu fitur yang luar biasa juga ya untuk fitur AC-nya sendiri. Nah, yang spesial juga dia sudah dilengkapi dengan heater dan cooler. Dan
Heater dan coolernya sendiri ada 3 level ya. Jadi ada pendingin dan pemanas untuk di jok bagian driver, penumpang depan, maupun penumpang di sebelah belakang. Wow. Oke, kita lanjut lagi ke tombol-tombol AC-nya. Dia sudah auto AC juga, udah ada front defogger, rear defogger juga, sudah bisa masuk DVD juga ya. Jadi kalau misalnya mau nonton film pakai DVD juga bisa. Nah, ini yang spesial nih dari Toyota Land Cruiser 300 GRS. Dia ada drive mode-nya juga. Ada Eco, Comfort, Normal, Sport, dan Sport S Plus. Juga bisa di custom juga Toyota Lovers. Nah, ada tombol MTS juga. Apabila diaktifkan dia bisa ada pilihan ya Toyota Lovers ya untuk off-road ini gunanya, yaitu untuk di dirt, sand atau pasir, mud atau mat ya, lumpur, atau di deep snow juga. Jadi ini mobil off-road di segala cuaca dan medan. Oke, ini juga ada DAC crawl-nya, jadi bisa merayap ya, baik itu merayap atau turun. Jadi betul-betul fitur off-road yang sangat lengkap sekali. Nah, ini untuk pengaturan penggeraknya nih Toyota Lovers, jadi bisa H4 dan low 4. Jadi kalau low 4 sendiri ini biasanya betul-betul untuk medan yang sangat ekstrim Toyota Lovers. Jadi berat, tanjakan yang benar-benar curam, turunan yang betul-betul curam, pakainya low 4. Tapi low 4 ini nggak bisa dalam kecepatan tinggi ya Toyota Lovers. Jadi untuk low 4 ini maksimal di 50 km per jam. Bahkan kalau bisa di bawah itulah, 30-40 lah. Jadi low 4 ini betul-betul untuk berat lah, untuk medan off-road yang sangat berat. Oke, untuk lanjut ke bagian tuas transmisinya, dia sudah dilengkapi atau dibalut oleh kulit, nggak terlalu besar, pas gitu di tangan Toyota Lovers, dan sudah Kryptonic juga. Jadi 10 percepatannya ini bisa dioperasikan lewat tuas transmisi. Sayangnya juga nggak ada pedal shift-nya Toyota Lovers, itu merupakan salah satu minus dari Toyota Land Cruiser 300 GRS. Oke, lanjut ke bagian sebelah kiri dari tuas persneling. Dia ada wireless charging. Jadi Toyota Lovers cukup taruh aja handphonenya, dia otomatis ngecas. Sudah dilengkapi dengan electric parking brake dan auto hold juga. Juga sudah dilengkapi dengan 2 buah cup holder dengan framing warna silver glossy. Jadi ini untuk konsol tengahnya ada wood panelnya juga, black wood panel, ada warna-warna silvernya juga, glossy. Balik lagi ke bagian head unitnya, dia juga sudah bisa setup. Setupnya sendiri dia ada clock, language, customize home screen, projection setting, auto change to screen, delete keyboard history, macam-macam Toyota Lovers. Ini untuk settingnya. Ya, Bluetooth juga ada, audio juga ada. Setup audio juga bisa dari sini. Menu untuk navigasi juga bisa. Udah lengkap lah. Kalau untuk fitur entertainment sudah sangat lengkap. Sudah Android Auto juga dan Apple CarPlay juga. Oke, kita lanjut ke bagian armrest atau konsol box tengah. Nah, ini enak banget ya gitu. Jadi suasananya tuh lega gitu. Toyota Lovers lebar-lebar, lega-lega. Jadi betul-betul nyaman untuk pengemudi maupun penumpang. Oke. Untuk bukaannya sendiri, kalau untuk driver bisa lewat sini, dan konsol boxnya ini sudah termasuk cool box ya. Jadi kalau Toyota Lovers mau taruh-taruh minuman dingin bisa di cool boxnya
Toyota Land Cruiser 300 GRS. Unik, bisa buka dari kanan, kiri. Juga kalau dari belakang juga bisa, ada tombol lagi di belakang. Oke, kita lanjut ke bagian tempat penyimpanan bagian penumpang ya, di sebelah kiri. Ini cukup besar juga, ada 2 tingkat untuk tempat penyimpanannya. Ini lumayan besar sih, dan juga sudah dilengkapi dengan lampu LED juga. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Nah, di atas sendiri ini sudah dilengkapi dengan sunroof. Cara tertutupnya seperti ini, dan untuk pengoperasian sunroof tiltnya untuk tempat penyimpanan kacamata juga ada, dan untuk lampu spion tengahnya sudah auto dimming ya, sudah dilengkapi juga dengan dashcam. Jadi kalau dashcam ini gunanya untuk nge-record lah sepanjang jalan, gunanya buat safety juga apabila ada accident di jalan, jadi nggak usah tuduh-tuduhan, dia sudah terrecord di dashcamnya. Lanjut, dia sudah dilengkapi juga dengan air purifier ya. Jadi kalau air purifier ini gunanya untuk menetralisir udara di bagian kabin. Jadi udara di bagian kabin ini pasti lebih bersih. Gitu. Oke, lanjut, dia sudah dilengkapi juga dengan untuk sun visor-nya, sudah dilengkapi dengan vanity mirror, dan sudah dilengkapi juga dengan lampu. Bagian driver sudah, bagian penumpang juga sudah. Oke. Itu aja yang bisa Ronggur bahas dari bagian pertama interior atau bagian driver dan penumpang baris pertama. Kita lanjut ke baris kedua. Oke Toyota Lovers, kita lanjut lagi ke bagian baris kedua dari Toyota Land Cruiser GRS. Oke, kita mulai dari bagian door trimnya. Door trimnya sendiri ini sama seperti bagian depan, didominasi warna hitam dengan aksen black wood panel dan soft touch ya di bagian atas. Dan yang unik, ini sudah dilengkapi dengan tweeter juga JBL di bagian door trim baris kedua. Sudah dilengkapi dengan cup holder dan satu buah tempat penyimpanan terbuka. Ada speaker juga dan ada lampu LED juga. Oke, kita coba duduk di bagian kedua atau baris kedua dari Toyota Land Cruiser 300 GRS. Enak kalau ada footstep. Oke, kita setel dulu. Nah, recliningnya cukup lah, bisa rebah. Karpet bludrunya juga ada emblem Land Cruiser-nya lagi. Ini posisi mengendara saya, tinggi saya 170 cm, untuk legroom aman, headroom aman. Untuk bahannya sendiri sama seperti bagian depan, bahannya kulit, didominasi warna hitam dengan jahitan berwarna putih. Ada 3 buah headrest juga dan ada armrest tengahnya. Nanti di footage ditunjukin karena ini kan diplastikin jadi nggak bisa saya buka. Oke, kita bahas lagi, lanjut ke bagian rear seat entertainment-nya. Ini layarnya besar juga ya, dan juga sudah bisa dikoneksikan dengan smartphone Toyota Lovers semua. Jadi nggak nyatu sama bagian depan. Jadi bagian depan misalnya lagi nonton DVD, sini lagi nge-YouTube, di sini lagi dengar Spotify misalnya, itu bisa beda-beda. Dan untuk audionya juga bisa dicolok ke sini Toyota Lovers. Jadi untuk earphone atau headset bisa colok ke sini beserta volumenya juga. Ini untuk konsol AC atau tombol-tombol AC untuk baris kedua dan ketiga. Ya, lengkap juga ya Toyota Lovers, ada 2 buah pengecasan Type C,
Ada mode bulat juga 12 volt dan ada untuk HDMI-nya juga. Ini untuk setelan AC-nya di sebelah sini. Dual zone juga untuk bagian belakangnya. Dan untuk heater sama coolernya juga ada di sebelah sini. Jadi di bagian tengah. Oke, kita lanjut ke bagian atasnya. Di sebelah atas ada lampu kabin juga, sudah LED. Dan kisi-kisi AC sebelah kanan dan kiri. Jadi untuk bagian belakang ini kisi-kisi AC-nya ada di konsol tengah dan di bagian kanan dan kiri. Jadi kalau Land Cruiser ini memang untuk baris keduanya juga fiturnya banyak ya Toyota Lovers ya, karena memang gak jarang juga Land Cruiser itu pakai driver. Biasanya Big Boss duduk di sebelah kiri. Jadinya mesti lengkap juga fiturnya. Untuk plafon sendiri dia berwarna hitam ya. Jadi untuk tipe yang GRS yang saya review ini karena white on black, jadinya interiornya full hitam. Oke, itu aja yang bisa saya bahas dari baris kedua Toyota Land Cruiser 300 GRS. Kita lanjut ke bagian ketiga atau baris ketiga. Oke Toyota Lovers, kita lanjut lagi review baris ketiga Toyota Land Cruiser 300 GRS. Cara masuknya kayak gimana? Tekan tuas sama seperti recliningnya tadi. Oke, dia one touch tumble. Nah, sama seperti tombol yang pas kita pencet dari bagian belakang. Untuk Land Cruiser ini juga ada tombol buat tegakin baris ketiganya juga ada di sebelah sini. Serba elektrik Toyota Lovers. Mobil tangguh, besar, mewah dengan fitur yang sangat lengkap. Oke, kita coba duduk. Kita tegakin dulu. Dia sudah dilengkapi dengan 2 buah headrest. Oke. Lega ya Toyota Lovers. Cukup lega untuk baris ketiganya. Cuma memang untuk baris ketiga ini nggak bisa lagi 3 penumpang. Jadi betul-betul ini hanya untuk 2 penumpang. Kalau dipaksain 3 ini ada rongga di tengahnya dan nggak akan nyaman gitu. Duduk juga enak, pas lah, cuma mungkin terlalu rendah ya untuk bagian bawahnya, jadi terlalu nekuk. Cuma untuk legroom sama headroom sih aman, cuma kurang tinggi aja gitu. Tapi ya gak apa-apa karena baris ketiga juga jarang ya untuk dinaikin oleh penumpang. Ada pengecasan juga Type C sebelah kanan dan kiri dan 2 buah cup holder. Jadi di baris ketiga ini cup holdernya ada 4 dan sumber pengecasannya ada 2. Nah, untuk recliningnya juga ya sudah elektrik ya untuk baris ketiganya. Jadi benar-benar full elektrik lah. Banyak yang sudah pengoperasiannya banyak yang sudah oleh elektrik. Untuk kisi-kisi AC juga sebelah kanan dan kiri juga ada untuk baris ketiga, dan air purifiernya juga di semua bagian ya. Baris pertama ada air purifiernya, baris kedua ada air purifiernya, baris ketiga juga ada air purifiernya. Jadi kabin tuh lebih bersih udaranya Toyota Lovers. Dilengkapi juga dengan lampu kabin juga LED, dan bahan juga masih sama ya, kulit berwarna hitam. Oke, itu aja yang bisa saya bahas dari interior Toyota Land Cruiser 300 GRS. Dimana ini cocok sekali untuk Anda yang memiliki kelebihan duit pastinya. Oke, Toyota Land Cruiser 300 GRS, mantap. Oke Toyota Lovers, cukup sekian video review mengenai Toyota Land Cruiser
300 GRS. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Toyota lover semua ya. Nah, berapa sih harganya Toyota Land Cruiser ini? Toyota Land Cruiser GRS ini dibanderol dengan harga Rp2.659.100.000 per bulan Juli 2024. Dan itu harga OTR plat B Jakarta ya Toyota lovers ya. Untuk kelanjutan pemesanan mobilnya bisa hubungi Ronggur di 0856 841 8099 atau kunjungi Instagram dan TikTok Ronggur di @toyota_ronggur. Atau kalau mau lihat unitnya langsung bisa datang ke dealer kesayangan kita semua @Plaza Toyota Citerep, Jalan Raya Mayor Oking, nomor 19 Citerep, Bogor, Jawa Barat. Ronggur tunggu WA-nya, Ronggur tunggu kedatangannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat selalu. Ciao.